Perkenalkan, nama saya Rieke Oktaviani. Saya mahasiswa manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan mengenai buku Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI bab 5 mengenai edukasi demokrasi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Andes Haji Maman Mulia Karnama SEMM. Selamat menyaksikan. Baik, di dalam buku bab 5 ini yang pertama kali dibahas yaitu esensi demokrasi. Gerakan demokrasi reformasi pada tahun 1998 terjadi secara masif dan menyebar luas di Indonesia, yang hampir semua negara di dunia meyakini bahwa demokrasi bertolak ukur dan tak berbantah dari keabsahan politik, yaitu keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama dari kewenangan pemerintah yang menjadi basis tegaknya kokoh sistem politik demokrasi. Makanya hal tersebut menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi yang sangat penting. Di dalam esensi demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu yang pertama ada pengertian secara bahasa atau etimologis. Demokrasi secara bahasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini adalah demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum seperti hak-hak rakyat atau di dalam undang-undang. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan warga negaranya saja. Biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Untuk negara-negara modern yang menerapkan demokrasi secara tidak langsung, dikarenakan beberapa alasan, di antaranya karena penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah tidak bisa dilaksanakan di suatu tempat yang tidak memungkinkan. Yang kedua ada pengertian secara istilah atau etimologis. Pengertian ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln tahun 1963, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan arti pemerintahan dari rakyat, berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Kedaulatan juga pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Kecil kemungkinannya terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep dari kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Selanjutnya ada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu merupakan salah satu bentuk pemerintahan, akan tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan ini dibedakan menjadi diantaranya ada monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi, dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, sedangkan tirani, yaitu dijalankan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Sedangkan kebalikannya itu ada oligarki, dia dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Terus selanjutnya ada demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang terakhir ada mobokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat itu tidak tahu apa-apa, karena dikarenakan rakyat itu tidak berpendidikan dan tidak paham tentang pemerintah, yang akhirnya pemerintah yang dijalankan tersebut tidak berhasil untuk kepentingan rakyat.
Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri, misalnya negara Amerika Serikat, India, Prancis, dan Korea Selatan. Selanjutnya, ada demokrasi sebagai sistem politik. Sebagai sistem politik ini, yaitu sebagai demokrasi sejauh mana para pembuat keputusan politik yang paling kuat dalam sistem itu, yaitu dia yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Dan di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara, dan hampir semua penduduk dewasa itu diwajibkan untuk memberikan suara. Terdapat dua sistem politik, yaitu ada sistem non-demokrasi, adalah sistem politik otoriter, sistem diktator, rezim militer, rezim satu partai. Sedangkan sistem politik demokrasi itu ada sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi ini diantaranya ada pembagian kekuasaan, pemerintahan dengan diskusi, pemerintahan berdasarkan hukum, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap administrasi negara, penyelesaian secara umum, dan bukan kompromi. Sedangkan prinsip-prinsip dari sistem non-demokrasi itu kebalikannya, yaitu pemusatan kekuasaan, manajemen yang tertutup, tidak adanya kebebasan berpendapat, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara, tidak ada perlindungan hak asasi manusia, dan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, ada demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga negaranya maupun penyelenggaraan negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku demokrasi. Selanjutnya, di dalam bab 5 ini terdapat demokratisasi. Apa itu demokratisasi? Jadi, demokratisasi adalah penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik warga negara yang merujuk pada proses perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratif. Tujuannya itu agar terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi ada beberapa tahapan, diantaranya pergantian dari kekuasaan non-demokratis ke penguasaan demokrasi, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi, konsolidasi demokrasi, dan praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Di dalam demokratisasi terdapat nilai kultur demokrasi, yaitu merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokrasi. Nilai tersebut di antara lain adalah kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, saling menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerjasama dan persaingan, dan kepercayaan. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Cara demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada lembaga struktur demokrasi. Untuk terbentuknya keberhasilan demokrasi dalam suatu negara terdapat dua hal penting, yaitu yang pertama, tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dalam penyelenggaraan negara, dalam bentuk berbangsa dan negara. Yang kedua itu terbentuknya dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Jadi, suatu negara itu dapat dikatakan negara yang demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, diantaranya
pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi atau struktur demokrasi. Yang kedua, masyarakat yang demokratis yang berwujud pada adanya kebudayaan atau kultur demokrasi. Selanjutnya, apakah ciri-ciri demokrasi itu tersebut? Ciri-cirinya adalah berlangsung secara kurun waktu yang lama dan berjalan secara perlahan, bertahap bagian demi bagian. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif, yaitu dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan setiap warga negara. Itulah ciri demokratisasi. Dan tak lupa proses yang tidak pernah selesai, yaitu proses yang berlangsung terus-menerus. Itulah ciri demokratisasi. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia itu ada demokrasi desa. Di antaranya ada bangsa Indonesia itu sejak dulu memang sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Demokrasi dalam desa ini memiliki 5 unsur atau anasir, di antaranya ada rapat mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja. Demokrasi Indonesia yang modern menurut Mohatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan di bidang sosial. Selanjutnya, apakah demokrasi pada Pancasila? Pancasila merupakan ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai-nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dalam nilai-nilai Pancasila diantaranya kedaulatan rakyat republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip ketuhanan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Jika secara luas, demokrasi Pancasila itu berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, di sini di bab 5 ini membahas mengenai juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Seperti kita ketahui, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan usianya mungkin seusia dengan Republik Indonesia itu tersebut. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945 yang terdapat kesamaan pandangan politik dari para peserta sidang BPUPKI tersebut yang berisi bahwa kenegaraan Indonesia berdasarkan kerakyatan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi para pendiri bangsa sepakat bahwa negara Indonesia jika sudah merdeka haruslah menjadi negara yang demokrasi. Demokrasi yang pernah dan berlaku di sejarah Indonesia menurut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai pada Orde Baru yang dapat dibagi dalam 3 masa, yaitu masa Republik 1, 2, dan 3, yang isinya pada masa Republik 1 yang dinamakan masa demokrasi parlementer. Kalau masa demokrasi yang kedua itu yaitu pada masa demokrasi terpimpin. Dan masa Republik yang ketiga yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial. Selanjutnya di bab 5 ini membahas mengenai sistem politik demokrasi. Yang pertama yang dibahas itu ada landasan sistem politik demokrasi di Indonesia. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadi demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya. Cita-cita demokrasi yang menjadi cita-cita para pendiri negara sejak awal mula, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut demokrasi sesuai dengan konteks zamannya. Landasan negara Indonesia, negara demokrasi,
terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Indonesia menjadi Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, di sini juga membahas mengenai sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia. Di antaranya sendi-sendi tersebut yaitu ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, terbentuknya republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya adapun mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia diantaranya bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuknya pemerintahan republik sedangkan sistem pemerintahannya presidensial. Selanjutnya, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya ada kabinet atau menteri diangkat oleh presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu pula oleh suatu dewan pertimbangan. Selanjutnya, pada bagaimana masa depan demokrasi ini berkelanjutnya. Masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan demokrasi untuk hidup. Bagi kebanyakan negara berkembang atau negara yang baru berkembang, tuntunan yang tergesa-gesa dan cepat untuk melaksanakan demokrasi ternyata banyak mengalami kegagalan, menyimpan jauh dari harapan masyarakat. Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat pijakan kuat atas keberhasilan masa Orde Baru tersebut, dengan memajukan pendidikan dan kesehatan warga negaranya. Tingkat pendidikan yang tinggi dengan semakin banyaknya kelas menengah yang terdidik mampu membawa harapan bagi demokrasi Indonesia. Setidaknya dapat memberi basis bagi perkembangan tradisi dan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Di samping itu, karena perkembangan nilai demokrasi itu membutuhkan waktu yang lama dan kadang menjemukan sehingga perlu pendidikan demokrasi secara berkelanjutan atau secara terus-menerus menyebar dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kurang lebihnya seperti itu yang dijabarkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan edisi NKRI pada bab 5. Jadi kesimpulannya, demokrasi itu tidak hanya memerlukan institusi hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati itu memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis terhadap masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidup, yaitu dengan cara warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama dan berat dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat yang demokratis, pendidikan demokrasilah yang mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya dapat dan bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas-aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi yang meliputi pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat negara itu sendiri. Dan kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Terima kasih.
Mungkin segitu saja yang saya pahami di bab 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.